Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syarifah Rabiatul Adawiyah, SPDMSC, salah satu staf pengajar atau dosen di jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Al Makassar. Materi saya simpel sekali judulnya, yaitu air. Air, siapa sih yang tidak kenal air ya? Air adalah zat yang sangat penting, paling penting setelah udara. Sekitar 3/4, jadi lebih dari setengah, ya 3/4, lebih dari setengah bagian dari tubuh kita ini terdiri dari air. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun orang normal dapat bertahan hidup lebih dari 4 atau 5 hari tanpa minum air. Kalau tanpa makan, insya Allah mungkin masih bisa ya Bapak Ibu, tapi kalau tanpa minum saya kira tidak bisa. Begitu pentingnya air bagi kehidupan. Nah, itu kalau berbicara air minum. Nah, selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak. Kalau minyak goreng, bisalah diganti dengan merebus ya. Tapi kalau air tidak bisa tergantikan posisinya. Mau masak nasi, nggak bisa. Harus pakai air. Masak ikan, sayur, semua butuh air. Sama halnya dengan mencuci, mandi, membersihkan kotoran dan lain sebagainya, butuh air. Begitu pentingnya air. Nah, tapi air yang bagaimana dulu? Ya, sebelum jauh melangkah, kita perhatikan ada beberapa gambar yang saya akan tampilkan. Pertama, air tidak bersih. Nah, Bapak Ibu coba bayangin kalau di wastafel kita mengalir air secoklat, gimana perasaan? Atau ketika kita kesulitan air, terpaksa mencuci atau memasak, memakai air seperti ini, gimana perasaan? Atau terpaksa meminum air secoklat, gimana perasaan? Jadi air yang nggak bersih juga ternyata berpengaruh kepada kejiwaan. Ya, belum lagi berbicara dampak. Bandingkan jika kita melihat air seperti ini, perasaan kita langsung seger, adem. Air seperti ini enak perasaannya. Apatah lagi kita melihat anak-anak kita mandi di air yang bersih ini dengan ekspresi nyaman. Apalagi melihat ekspresi adik ini menada air bersih. Atau seperti adik ini, gak pakai alat tada lagi, langsung menggunakan tangannya untuk minum air. Perasaan nyaman, sejuk. Ya. Nah, namun ada satu hal yang perlu saya tegaskan. Nah, dari kelima gambar yang saya tampilkan, semua terlihat jernih. Airnya jernih ya Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa jernih belum tentu aman. Kenapa? Karena air yang terlihat jernih bisa saja ada zat-zat berbahayanya. Bisa saja ada virusnya, bakterinya, atau logam beracunnya yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi sekali lagi, kalau seperti ini, jernih belum tentu aman, berarti kita butuh standar. Kita butuh standar baku air bersih, yaitu suatu ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air minum. Jadi ada standarnya, sehingga kita nanti bisa menentukan apakah layak atau tidak untuk diminum. Nah, standar baku kualitas air minum, kita khusus berbicara air minum ya Bapak Ibu, harus memenuhi kriteria, ya, yaitu secara kimia, fisika, biologi.
seperti pelajaran ya Bapak Ibu. Pertama, persyaratan fisikanya. Jadi kalau persyaratan fisikanya artinya sesuatu yang tampak, bisa kita lihat wujud. Kriteria pertamanya yaitu kekeruhan. Jadi Bapak Ibu lihat dulu, keruh apa enggak? Karena kalau keruh bisa saja ada debu atau kotoran yang terlarut di dalamnya. Kalau menggunakan alat deteksi keruh, ya, yang diizinkan itu cuma 5 NTU, baru dikatakan air bersih. Ya. Terus yang kedua, tidak berbau, tidak berasa. Jadi ketika dicium gak ada baunya, ketika dicoba gak ada rasanya. Berarti air itu bersih. Kapan ada baunya, bau manis, kemudian rasa manisnya, berarti itu sirup, ya, bukan air lagi, bukan air murni lagi, tapi sirup. Yang ketiga, jumlah padatan yang terapung. Jadi ada yang berapung-apung situ. Kalau banyak yang terapung berarti air itu gak bersih. Yang diizinkan itu maksimal 1000 mg dalam 1 liter. Ya, jadi ada ukuran. Nah, setelah itu yang keempat, suhunya. Panas atau tidaknya itu air. Air yang panas belum tentu bersih. Kenapa? Bisa saja panasnya itu karena adanya aktivitas bakteri. Sehingga suhu yang dianggap aman adalah suhu normal, yaitu suhu sekitar 27 derajat Celcius sampai 30 atau di bawahnya yang ada. Yang terakhir adalah warnanya. Dilihat dari warnanya, yang jelasnya bukan putih, karena kalau warna putih berarti susu, ya. Jadi warnanya itu gak berwarna alias bening, jernih. Kapan ada warnanya, bisa saja ada zat beracun. Jadi nggak dikatakan bersih lagi. Ya kalau pakai ukuran, yaitu ukurannya 15 dl. Itu persyaratan fisikanya. Dari dilihat dari kekeruhannya, bau dan rasanya, jumlah padatan terapung, suhunya dan warna. Itu kalau secara fisik. Kalau secara kimia dilihat dari keasamannya. Jadi ada memang alat untuk mendeteksi keasaman. Yang aman itu berada di kisaran pH 6,5 sampai 9,4. Di atas itu atau di bawah itu sudah warning, sudah perhatian. Bisa saja sudah berbahaya. Kemudian dilihat lagi dari kandungan-kandungan bahan kimianya, baik organik maupun organik. Dan yang terakhir adalah tingkat kesadahan. Kalau airnya terlalu sadah, berarti terlalu banyak mengandung mineral C, A, dan Mg. Itu berarti juga tidak aman. Ya. Yang terakhir adalah persyaratan. Simpelnya persyaratan biologi adalah air minum tersebut tidak mengandung mikroorganisme, tidak ada bakterinya, tidak ada virusnya, tidak ada binatang-binatangnya, tidak ada tumbuhannya, protista dan baru dikatakan air bersih. Jadi nggak ada bakteri E. coli-nya, coliformnya nggak ada, baru dikatakan bersih. Yaitu 3 standar. Nah, gimana kalau tidak memenuhi ketiga standar tersebut? Nah, jadi saya ulangi dulu sekali lagi, air dikatakan bersih ketika tadi memenuhi 3 standar, yaitu standar fisika, kimia, dan biologi. Tapi bagaimana jika tidak memenuhi 3 standar? Berarti kita harus melakukan yang namanya penjernihan air. Jadi ada solusinya. Jika memang tidak memenuhi standar, ada yang namanya penjernihan air, yaitu suatu proses yang dijalankan supaya air bisa menjadi bersih
sehingga bisa digunakan untuk keperluan tertentu seperti air minum kah, untuk industri kah, untuk medis dan lain sebagainya. Proses penjernihan air ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor supaya kualitas airnya ini memenuhi standar baku. Jadi seperti menghilangkan gas-gas terlarut yang tidak aman, menghilangkan rasa yang tidak enak, membasmi bakteri atau virus yang ada di dalam air, atau memproses supaya kesadahannya berkurang sehingga bisa digunakan di rumah tangga dan industri. Atau bisa saja mengurangi endapan-endapan yang padatan-padatan yang terhapus. Nah, itu beberapa tujuan dari penjernihan air. Penjernihan air ini metodenya terbagi dua. Ada yang sederhana, ada yang modern. Sederhana berarti mudah dilakukan, alat dan bahannya sedikit, sederhana. Contohnya penyaringan. Nah, bahan penyaring ini bisa memakai kerikil, iju, pasir. Alatnya sederhana, kira-kira seperti yang ada di gambar sebelah. Itu kalau penyaringan. Sebenarnya jenis penyaringan banyak. Ada yang namanya penyaringan pasir dan lambat, ada yang namanya penyaringan pasir cepat dan lain. Yang kedua, bisa digunakan cara pengendapan, yaitu bisa menggunakan biji buah kelor. Nah, yang biasa kita masak sayur, Bapak Ibu, ternyata itu berfungsi bijinya. Bisa dipakai untuk mengendap sehingga airnya bisa bersih. Bisa menggunakan tawas, kaporit, kapur gamping ataupun arang batok. Ya. Nah, bisa juga melalui proses absorpsi menggunakan arang batok kelapa, juga proses adsorpsi. Jadi beda ya Bu, Bapak Ibu, absorpsi dan absorpsi. Kemudian kalau absorpsi bisa menggunakan zeolite atau resin, bisa dibeli ya. Kalau yang modern ada yang namanya ultrafiltrasi, ada reverse osmosis, ada elektrodialisis, ada destilasi, ada CAPD, ada nanofiltrasi, mikrofiltrasi, dan softening and regeneration. Jadi banyak kalau yang modern, tapi menggunakan alat yang modern ya, yang biasa digunakan di industri. Nah, ini beberapa gambar desain penyaringan secara sederhana menggunakan kain katun atau sarung ya. Nah, kita lihat gambarnya sekilas ya Bapak Ibu. Ini kemudian aerasi, jadi menggunakan aerator. Kemudian ada saringan pasir lambat, ada saringan pasir cepat ya. Ada yang menggunakan lumpang batu, ada juga menggunakan saringan keramik ya. Kemudian kalau pakai pengendapan bisa tadi pakai kaporit ya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga pakai absorpsi dan absorpsi ya. Kalau yang modern seperti ini Bapak Ibu alatnya ya. Jadi ultrafiltrasi, reverse osmosis, kemudian destilasi, CAPD, nano, mikro, softening and regeneration. Begini alat modern, lengkap, rumit ya. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Materinya akan dilanjutkan, dijelaskan oleh teman sejawat kami, Ibu Kurnia SSI MPD, yang akan lebih menjelaskan secara detail tentang proses penjernihan air. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya tutup presentasi saya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.